لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Iwatu iman, para calon tamu Allah dalam rangka menghadapi puncak haji, mudah-mudahan tutorial ini bisa lebih mengarahkan skema perjalanan haji kita. Insya Allah hari ini, Kamis 13 Juni, bertepatan dengan 7 Zulhijjah, kita akan berangkat dari Hotel At-Taisir pada maghrib, setelah sholat maghrib dan isya berjamaah, jamaah qashar di sini, dan pergi menuju ke Mina. Sesampainya di Mina, tidak ada ibadah khusus tentu saja, kecuali menunggu sampai subuh. Kita sholat subuh di Mina, itu sudah masuk tanggal 8. Sholat subuh, dan beres sholat subuh, siap-siap untuk mengumandangkan ihlal haji, dimulai dengan berpakaian ihram bagi laki-laki. Ucapan ihlal ihram untuk haji adalah labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu disambung dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata, dan selanjutnya. Nah, itu kita lakukan selama di Mina tanggal 8 pada subuh. Ya, siang kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya di Mina. Kemudian besoknya tanggal 9 pada subuh, insya Allah kita akan dijemput oleh bis, ya, bis maktab, ya, atau mungkin bis taradudi, ya. Itu dari Mina menuju ke Arafah. Dan ini adalah puncak haji, tanggal 9. Sambil terus mengumandangkan talbiyah, kita datang ke Arafah. Kita siap-siap di Arafah. Mudah-mudahan kita sebelum zuhur sudah tiba di Arafah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setibanya di Arafah, masuk waktu zuhur, nanti disampaikan dulu khutbah Arafah. Setelah beres khutbah Arafah, dikumandangkan azan, yaitu azan untuk sholat zuhur dan asar. Kita sholat zuhur, satu kali azan, 2 iqamah. Beres sholat zuhur, masing-masing ambil posisi untuk melaksanakan ritual di Arafah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beres sholat zuhur dan asar sampai jelang maghrib. Nah, di maghrib selesai, tidak ada lagi upacara ritual tadi, ya. Tapi bukan berarti selesai itu adalah melakukan hal-hal lain. Silakan dilanjutkan dengan zikir, baca doa Quran, dan lain sebagainya. Sambil menunggu penjemputan dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, di sini sedikit nanti yang harus dijelaskan, karena ada beberapa saudara kita yang murur. Ya, ada 16 orang yang ikut murur itu. Nah, makanya yang murur nanti akan dipisahkan bisnya dengan yang tidak murur. Ya, murur itu adalah berangkat dari Arafah
ke Mina melalui Muzdalifah. Jadi di Muzdalifah tidak turun, hanya lewat saja dan disampaikan ya atau diantarkan kita ke Mina, itu yang murur. Tinggal di Mina itu yang murur. Nah, yang tidak murur, kita keluar dari Arafah. Ini tentatif ya. Kalau kita dijemput sekitar jam 9 belum dijemput, maka kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir tapi di Arafah. Tapi kalau sebelum masuk isya kita sudah dijemput menuju Muzdalifah, maka kita akan sholat maghrib dan isyanya di Muzdalifah dengan jamak dan qashar, jamak takhir. Malahan kalau kita dijemputnya misalnya, kalau diukur dengan jam, kita dijemput jam 8, kita tidak akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di Arafah. Insya Allah kita akan melaksanakan di Muzdalifah. Jadi ini sangat-sangat tentatif. Kalau jam 8 kita berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah, ternyata misalnya jalannya stuck, ya nggak bisa bergerak, berarti bisa jadi kita sholat di atas kendaraan, di bis. Nah, di Muzdalifah mudah-mudahan kita bisa turun, bisa bermalam di situ, mudah-mudahan bisa sampai subuh. Ritualnya tidak ada ritual apapun di situ, ya kecuali ya tadi sholat maghrib dan isya. Nah, bagaimana kalau ternyata kita pun yang tidak murur itu hanya sejenak, misalnya turun di Muzdalifah hanya 1 jam 2 jam dan kita harus atau disuruh lagi naik ke bis, maka tidak ada tawar-menawar, maka kita semuanya akan naik ke bis. Itu plan satunya. Tapi kalau semua jamaah siap jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina, jaraknya sekitar 7 km, itu makanya harus disepakati bersama, maka kita tidak akan naik bis, sudah saja kita tiduran sampai subuh, nanti setelah subuh kita berangkat ke Mina dengan jalan kaki. Tapi ini harus betul-betul dibicarakan, mungkin lebih dalamnya nanti insya Allah kita bicarakan di Mina. Insya Allah besok jam 8, karena jam 8 besok pagi, insya Allah kita tidak banyak kegiatan. Nah, mungkin salah satunya akan kita bicarakan ini. Nah, kita memasuki tanggal 10 berarti ya, karena sudah keluar dari Arafah. Kita ceritanya sudah masuk ke Mina. Itu sudah di hari Ahad, 16 Juni, bertepatan dengan 10 Zulhijjah, 1445. Nah, kita di situ nanti di Mina. Di Mina kita akan keluar menuju tempat Jamarot, diusahakan agak pagi. Tapi ternyata kalau kita lihat ada larangan melontar jumroh dari setengah 4 sampai jam 10. Nah, berarti kita bisa berangkat jam 10. Itu pun di Mina itu ada jadwal. Diberi ciri dengan lampu hijau dan lampu merah. Jadi di tenda Mina kita ada lampu hijau dan lampu merah. Ya, kalau lampu merah kita tidak boleh keluar. Nah, bagaimana kalau ternyata keluarnya itu jam 2 misalnya? Ya. Nah, makanya nanti ada ya boleh disebut siasat ya, bisa saja. Nanti kita siasati dengan cara keluar dari tenda Minanya nggak bergerombol. Ya, satu-satu gitulah. Supaya tidak kelihatan kita keluar, dan itu sudah biasa kita lakukan seperti itu. Supaya nanti kita bisa bergerak jam 10 sudah menuju Jamarot. Walaupun lempar jumroh tanggal 10 itu dimulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari atau maghrib. Artinya cukup panjang, maghrib sekarang jam 7. Tapi resikonya kalau terlalu sore, misalnya kita berangkat jam 1 sebut saja dari tenda Mina menuju Jamarot, beres jumroh itu akan sore. Dan kita akan kesulitan untuk melakukan tawaf ifadah.
Ya, tapi ini sekali lagi tentatif dan kondisional. Ya. Nah, kalaulah kita bisa berangkat ke tempat jumroh, misalnya di waktu zuhur, ya, kemudian setelah jumroh, karena tanggal 10 kan cuma satu jumroh Aqobah saja. Kemudian kita akan melaksanakan tawaf ifadah, ya, mudah-mudahan syukur seperti itu. Anggap saja kita normal. Jam 10, tanggal 10, kita berangkat menuju Jamarot. Kita lempar jumroh Aqobah. Setelah lempar jumroh Aqobah, kita turun. Nah, di pinggir kiri kanan kita bisa cari tempat-tempat yang teduh, laki-laki dan perempuan untuk motong rambut. Laki-laki semua dipotong rambutnya dengan cara digunduli. Ya, bisa bawa alat cukur, nanti bisa saling menggunduli. Lalu kita bergerak menuju ke Mekah. Sini. Nanti itu diantar itu. Ada bis yang disewa oleh KBIHU. Ya. Makanya nanti begitu keluar, yang kemarin kita survei itu, keluar, lalu kita menuju satu titik, ya, situ ada gedung berwarna ungu, kita akan masuk ke bis, nanti kita diantarkan ke Mekah. Nah, tapi tentu saja tidak di Sib Amir. Ya, seperti yang kemarin, kita akan diturunkan di lorong atau di terowongan Jarwal. Ya. Kenapa di terowongan Jarwal? Supaya perjalanan dari turunnya bis itu teduh, karena kita ada di terowongan. Sampai di Mekah kita melaksanakan tawaf ifadah. Dan catatan tawaf ifadah itu penuh. Bisa di lantai 1, bisa lantai 2, bisa lantai 3. Dan itu jangan mengeluh. Kita lakukan saja bismillah, kita minta tolong kepada Allah, mudah-mudahan dikuatkan. Setelah tawaf ifadah, dan itu diusahakan semua bareng, ya, makanya begitu ada yang sudah beres tawaf ifadah, kan tawaf ifadah itu tidak ada lari-lari kecil, ya, tidak ada sholat di makam Ibrahim, hanya tawaf saja. Bahwa ucapan Robbana atina fid dunya di Ruknul Yamani sampai Ruknul Aswadi tetap ada. Nah, beres tawaf 7 keliling, lalu kita keluarnya dari mana? Nah, keluarnya supaya seragam. Nanti kita lihat ini terowongan Jarwal itu keluarnya dari mana. Nah, kalau keluarnya itu dari arah Hotel Anjum, berarti kita jangan keluar ke tempat sa'i. Berarti kita keliling masuk ke tempat waktu kita masuk umroh. Mungkin mudah-mudahan masih ingat. Umroh kita ada di pintu 89 kalau tidak salah. Nah, kita keluar dari situ. Itu langsung kita berhadapan atau berhadap-hadapan dengan Jam-Jam Tower. Kita menuju ke area Hotel Anjum. Kalau terowongannya itu keluar dari sana. Ya. Saya kira mungkin dari sana, bukan dari Sib Amir. Itu aja di catatan kita semua. Kemudian sambil menunggu yang tercecer, nah itu nunggu dulu lah di tempat-tempat teduh, di depan Hotel Jam-Jam, atau yang mungkin biasanya dipakai tempat parkir itu di WC 3 biasanya, ya. Yang paling mudah terlihat karena besar sekali tulisannya. Ya. Nanti kita lihat sajalah. Nah, nanti di situ saling nunggu, karena diusahakan ini satu rombongan. Ya, supaya tidak tercecer itu. Rombongan 2, rombongan 3, rombongan 4, rombongan 5. Setelah kumpul satu rombongan, kita kembali ke terowongan Jarwal lagi. Nah, setelah sampai, kita telepon bis, maka datang menjemput kita untuk kembali ke Mina. Itu tanggal 10. Jadi pekerjaan tanggal 10 itu, 1, jumroh Aqobah, 2, tahallul dengan digunduli laki-laki, ibu-ibu cukup dipotong, lalu kita melaksanakan tawaf ifadah. Beres tawaf ifadah, kita kembali ke Mina. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana yang murur? Nah, yang murur kan masih tinggal itu di Mina. Ya. Nah, makanya tadi ini kembali sedikit. Kalau yang murur ini, karena yang murur lebih dulu. Kalau yang murur ini, yang Risti dan pendampingnya, ternyata di Mina itu ada petugas dari Indonesia yang bisa nunggu orang-orang yang Risti, maka kita kembali. Ini semua pendamping
tadi sebelum berangkat, bareng berangkat. Untuk tawaf ifadah, untuk jumroh, untuk tawaf ifadah selanjutnya. Tetapi kalau di Mina itu tidak ada petugas yang nunggu orang-orang risti, maka yang menjadi pendamping tetap nungguin mereka. Karena khawatir diganggu atau ada, ya gitulah. Itu plan satunya ya, untuk pengantar ya. Jadi untuk pengantar, kalau ada petugas, maka para pengantar atau para pendamping bisa ikut di tanggal 10 itu untuk jumroh, tahallul, dan tawaf ifadah. Nah, plan 2-nya, kalau tidak ada penunggu, tidak ada yang petugas dari Indonesia yang nunggu orang risti, berarti yang pendamping tidak ikut. Udah aja di Mina. Tinggal. Terus jumrohnya gimana? Jumrohnya nanti bisa dijama. Di tanggal berapa? Di tanggal 12. Hal kedua yang perlu disampaikan juga, karena sekarang itu sudah cukup santer isunya, yang pakai kursi roda itu tidak bisa jumroh. Malah ada yang lebih parah lagi beritanya itu, tidak, pokoknya yang bawa kursi roda tidak bisa jumroh di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Tapi tadi malam salah satu dari sektor 6 mengatakan bahwa tanggal 10 aja yang tidak boleh katanya. Yang risti itu. Ya. Yang pakai kursi roda itu tidak boleh. Makanya plannya tadi, kalau kursi roda jelas tanggal 10 mah karena nggak bisa. Sudah titik aja. Nggak bisa. Makanya tadi plan kesatunya adalah para pengantar jumroh bareng, tahallul bareng, tawaf ifadah bareng. Itu para pengantar atau para apa namanya? Ya para pendamping ya. Itu plan kedua, plan ke-1, plan keduanya. Kalau ternyata kursi roda itu tanggal 11, 12 juga tidak bisa, ya, maka yang risti itu akan bareng tanggal 12-nya itu dengan pendamping semua berangkat untuk bukan ke tempat jumroh, kan tidak boleh ya. Nah, mereka nanti yang ristinya dinaikin ke bis, disampaikan ke sini, ke Mekah, ke hotel. Nah, kita itu yang tidak murur dan tidak risti, jumroh. Termasuk pendamping. Jadi pendamping itu nanti jumrohnya tanggal 12. Itu jamak 3 jumroh. Nah, bagaimana yang risti? Yang tadi, nah bisa ngontrol tanggal 13 nantinya. Ya, nanti tanggal 13, kalau mungkin nanti diantar pakai mobil untuk jumroh di tanggal 13 dengan cara dijamak. Cuman jamannya berarti 4. Tanggal 10, 11, 12, 13. Seperti naparsani berarti. Ya. Tapi kalau tetap misalnya kursi tidak bisa masuk tanggal 13 pun ya sudah, apa boleh buat. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka yang tidak jumroh? Nah, itu ada fatwa bahwa yang tidak bisa jumroh karena alasan syar'i, kursi roda tidak bisa dibawa, kan dipanggul, digandong tidak mungkin. Hajinya tetap sah. Tuh, jadi hajinya tetap sah. Nah, kemudian itu hari Ahad ya, sudah masuk Senin ya, tanggal 11. Tanggal 11 kita lempar jumroh, perjalanan dari Mina ke Jamarot untuk lempar jumroh, ini yang kembali lagi ya. Yang normal ini ya. Tadi kan plus yang risti. Nah, kalau yang normal tanggal 11, setelah tadi pulang dari tawaf ifadah, kita kembali ke Mina, istirahat. Besoknya tanggal 11, tentu saja tanggal 11 itu untuk para karu dan karom pada subuh akan pergi menyaksikan penyembelihan hadyu. Ya, beres nanti pulang. Mudah-mudahan sebelum zuhur sudah sampai di tenda. Nah, pada zuhur mungkin kita akan berangkat menuju Jamarot untuk jumroh tanggal 11. Setelah jumroh tanggal 11, balik lagi ke Mina. Nginep lagi di Mina. Nah, tanggal 12, tadi bareng
bisa bareng dengan pendamping, bisa bareng dengan pendamping dan yang risti tanggal 12 itu. Jadi sangat-sangat tentatif ya, tergantung situasi dan kondisi. Itu perjalanan tanggal 12. Nah, prosesinya bagaimana tanggal 12 itu? Karena tanggal 12 itu barang-barang tidak bisa dibawa itu ke tempat jumroh, sementara tenda akan kita tinggalkan. Bagaimana caranya? Nanti kita akan siasati. Kalau yang risti ini tidak boleh, yang naik kursi itu tidak boleh, tetap tanggal 12 pun tidak boleh. Nanti mereka yang risti dengan kursinya, semua jamaah dengan barang-barang kita akan titipkan ke maktab, ke bis maktab. Jadi dibawa ke sini, insya Allah aman, ya. Lalu kita nih yang tidak risti jalan kaki lagi menuju Jamarot. Nah, hanya catatannya dari Jamarot, dari jumroh tanggal 12 itu kita tidak ada jemputan. Kecuali kalau dari Fauzan itu masih ngejemput di tanggal 12-nya ya menuju Mekah. Jadi ada dua opsi lah. Bisa jadi yang risti itu dititipkan ke Fauzan, bisnya Fauzan yang kemarin kita sewa, berarti kita nanti nggak naik bis. Atau kita titipkan ke bis maktab. Mudah-mudahan bisa dititipkan ke bis maktab. Jadi tetap yang jumroh yang jumroh tanggal 12 tetap bisa naik bis untuk dibawa ke sini, ke Mekah. Perjalanan haji kita beres tanggal 12. Bu Bapak, itu saja mungkin ya, nanti hal-hal yang kurangnya bisa kita koordinasikan ya, di tanggal 8 besok insya Allah. Pada prinsipnya, ringkasannya, hari ini kita berangkat menuju Mina, dari Mina nanti besok istirahat sampai tanggal 9 pagi, berarti hari Arafah kita akan berangkat untuk wukuf di Arafah. Dari Arafah kita akan pergi ke Mina melalui Muzdalifah, mudah-mudahan bisa turun bermalam di Muzdalifah. Pagi harinya kita berangkat ke Mina, mudah-mudahan masih dengan bis, lalu lempar jumroh tanggal 10 ya. Lanjut dengan tahallul, tawaf ifadah, balik lagi ke Mina dan selanjutnya. Itu saja, mudah-mudahan ini jadi penyegar sekaligus penerang supaya tidak bertanya-tanya lagi ya, dan ini mudah-mudahan menjadi satu perjalanan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.